Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang senantiasa dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang paling terbaik kecuali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat-Nya, ridha-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah taala memenuhi panggilannya melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah taala hadirkan keberkahan kepada kita semua. Allah taala hadirkan kemuliaan dan kita mendapatkan apa yang menjadi janji Allah taala dan Rasul-Nya. Salah satunya adalah doa Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku setiap pagi hari mereka. Jadi Rasul mendoakan untuk umatnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap pagi hari. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yang akhir kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab 40 karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah taala. Kita melanjutkan bahasan mengenai orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang konsisten. Jadi di antara orang yang dicintai oleh Allah itu orang-orang yang bersabar dan juga orang-orang yang konsisten. Orang-orang yang bersabar itu disebut di dalam Al-Quran, bahkan menjadi nama dan sifat Allah Ta'ala, yaitu Halimun. Ya, Halim artinya lah yang maha penyabar, ya, yang maha penyantun, yang tidak segera menurunkan siksaan kepada hamba-hamba, disebut dengan kalimat Halim. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 263, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah yang maha kaya dan yang maha penyantun. Jadi apabila seseorang mengucapkan kalimat yang baik, seseorang memberikan maaf, itu lebih baik daripada sedekah, tetapi diiringi
Maka Allah Ta'ala katakan ucapan yang baik dan permintaan maaf jauh lebih baik dibandingkan sedekah, tetapi diiringi dengan menyakiti hati si penerima. Dan Allah Ta'ala sebutkan wallahu ghaniyun, Allah yang maha kaya. Ya, jadi Allah Ta'ala sebenarnya tidak butuh dengan apa yang dilakukan oleh hambanya, tapi hamba yang butuh dengan apa yang diamalkan oleh mereka. Halimun, Allah Ta'ala yang maha penyantun. Nah, di sini yang disebut dengan bagaimana Allah Ta'ala mencintai sifat sabar, Halim yang penyantun. Di dalam ayat yang lain, di surat Al-Isra ayat 44, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, walakin la tafqahuna tasbihahum, innahu kana haliman ghafura." Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih memuji Allah. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bertasbih memuji Allah. Semua makhluk Allah Ta'ala itu bertasbih, ya. Kalau kita bertasbihnya kalimatnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita bertasbih dengan ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tetapi seluruh makhluk pada dasarnya firman Allah seluruhnya bertasbih kepada Allah dan memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, namun engkau tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih, ya. Jadi tumbuh-tumbuhan bertasbih, langit bertasbih, ya, bumi ini bertasbih. Cuma kita nggak paham, kata Allah Ta'ala, bagaimana cara mereka bertasbih. Innahu kana haliman ghafura, Allah yang maha penyantun dan lagi maha pengampun. Di sini disebut juga nama Allah Ta'ala Halimun, yang maha penyantun. Dan ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini satu doa yang terbaik para jemaah, diajarkan oleh Rasul ketika orang mengalami kesulitan, kesusahan. Ini doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Apa doa yang dibaca oleh beliau? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Jadi semua dimulai dengan kalimat la ilaha illallah. Kami ulangi sekali lagi doa yang dibaca oleh Nabi SAW, dan di situ ada nama Allah Ta'ala itu Al-Halim, yaitu adalah doa beliau la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Fadilahnya kata Rasulullah, siapa yang membaca kalimat ini, kalau dia diberikan kesulitan, Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Kalau dia sedang diuji oleh Allah, Allah Ta'ala memberikan solusi yang terbaik. Karena semua dimulai dengan kalimat tauhid, kalimat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang disembah selain Allah. Al-Azim, yang maha agung. Al-Halim, yang maha penyantun. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang disembah selain Allah. Rabbul arshil azim, Rabb yang menguasai arsy yang agung. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang disembah selain Allah. Rabbus samawati wa rabbul ardi, Rabb yang menguasai langit, Rabb yang menguasai bumi, wa rabbul arshil karim, dan Rabb yang menguasai arsy yang mulia. Ini doa tadi dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengalami kesusahan. Ya, jadi Rasul saja, ya, orang yang paling mulia, orang yang paling dekat dengan Allah, ujian pun juga beliau alami, Pak.
Bahkan ujiannya para nabi lebih berat dibandingkan ujian pada umumnya. Rata-rata kata para ulama, ujiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 2 kali lipat daripada orang pada umumnya. Dan inilah kedudukan yang mulia yang Allah Ta'ala berikan kepada para nabi supaya diangkat derajatnya. Dikasih ujian yang berat itu supaya diangkat derajatnya oleh Allah. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat sebutan namamu wahai Rasulullah, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikra. Maka ujiannya para nabi itu adalah bukan Allah Ta'ala menyakiti mereka, bukan Allah Ta'ala membenci mereka, tapi Allah Ta'ala ingin mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu peristiwa dialami oleh Nabi SAW. Kalau kita baca dalam sirah Nabawiyah, dalam sejarah, Nabi SAW pernah datang satu tempat namanya Taif, ya, satu tempat namanya apa? Taif. Beliau datang ke sana ingin mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Namun apa yang terjadi? Ternyata orang Taif menghadang Nabi SAW dan melempari beliau. Dilempari Rasulullah SAW. Bahkan beliau sampai terluka. Dan beliau kemudian berteduh di satu tempat. Dia mengadukan bagaimana keadaan beliau merintih kesakitan Rasulullah SAW. Padahal harapan beliau baik, keinginan beliau baik, tetapi dia respon dengan cara yang tidak baik oleh orang-orang Taif. Maka kemudian Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihissalam bersama malaikat penjaga gunung. Ditawarkan kepada beliau, ya Muhammad, ya Rasulullah, apa yang Anda minta hari ini kami akan laksanakan. Kalau sekiranya pegunungan antara Mekah dan Taif ini kami lemparkan kepada mereka, kami binasakan mereka, kami akan lakukan untuk Anda wahai Rasulullah. Tapi apa jawab beliau? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Inilah nabi yang penuh kasih sayang. Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikanlah hidayah kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, mungkin mereka tidak mengerti. Jadi Rasul masih berharap, Pak. Ya, kalau mungkin mereka melakukan seperti ini kata beliau, mungkin mereka enggak tahu. Ya Allah, kalau sekiranya mereka belum mau beriman kepadamu, mudah-mudahan nanti anak keturunan mereka yang mau beriman kepadamu. Inilah Masya Allah Nabi yang penuh kasih sayang. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau manusia pada umumnya, kalau dalam keadaan dia tersakiti, lalu ditawarkan oleh para malaikat, bagaimana kalau kami membinasakan mereka? Mungkin kalau manusia yang lainnya mengatakan, silahkan dilakukan, hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Tapi Rasul tidak. Beliau masih mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau mereka belum beriman ya Allah, mudah-mudahan nanti anak mereka yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini terbukti para jemaah, ucapan beliau ini setelah sekian tahun ketika terjadi peristiwa namanya Fathu Makkah. Ketika Rasulullah SAW membawa pasukan kurang lebih sekitar 10.000 pasukan menguasai kota Makkah, beliau menaklukkan kota Makkah dan tidak ada satu nyawa pun yang dibunuh oleh Rasulullah SAW. Padahal kekuatan beliau luar biasa, 10.000 pasukan beliau bawa. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang Mekah dan beberapa suku yang ada di sekitar Mekah itu datang kepada Rasulullah SAW, mereka beriman. Yang Allah Ta'ala sebutkan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang jadi syahid di ayat ini kata para ulama pada kalimat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Engkau menyaksikan manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah. Siapa di antara mereka? Kata para ahli tafsir, Ahlul Taif, penduduk Taif yang dulu menyakiti beliau, yang dulu mengusir beliau, yang dulu melukai beliau, tapi ternyata mereka lah yang kemudian beriman kepada Allah dan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau mungkin Rasul waktu ditawarkan oleh malaikat itu, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami membinasakan mereka? Lalu Rasul mengatakan, iya, binasakan mereka. Mungkin tidak akan pernah terjadi sejarah orang-orang Taif kemudian memeluk Islam. Tapi inilah Masya Allah, kita ambil satu pembelajaran para jamaah. Dakwah itu skalanya bukan waktu yang pendek, tapi skala yang panjang. Ya, dakwah itu bukan berbicara untuk hari ini, hari esok, tetapi merupakan pembicaraan yang akan datang. Itu yang disebut dengan dakwah. Ya, kalau Rasul mungkin waktu itu beliau mengatakan, ya Allah binasakan mereka, habis orang Taif. Mungkin tidak ada sejarah, ya, di Taif di situ orang-orang yang dulu menyakiti Nabi SAW. Kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pembelajaran yang kedua kata para ulama, kekuatan doa itu luar biasa, Pak. Mungkin tidak ditunjukkan ijabahnya saat ini, mungkin tidak ditunjukkan dalam waktu dekat, mungkin sekian setelah berapa tahun Allah taala kabulkan apa yang kita doakan. Maka para ulama mengatakan doa itu bermanfaat untuk saat ini dan untuk saat yang akan datang. Mungkin Allah Ta'ala disegerakan, tapi bisa saja ditunda oleh Allah Ta'ala dengan sebuah hikmah dan sebuah kebaikan. Ini tadi doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Salah satu doa yang disunahkan oleh Nabi SAW untuk kita baca bila kita sedang diberikan ujian oleh Allah. Dan semua kalimatnya sekali lagi diawali dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Insya Allah dengan penuh keyakinan, Pak, ketika kita diberikan kesulitan, kita menghadapi kesulitan, Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan-kemudahannya. Dan ini yang biasa diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan sifat al-hilm juga merupakan sifat-sifat para nabi dan rasul. Jadi halim itu juga sifatnya para nabi dan rasul. Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Hud ayat 75, Inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Ini sifatnya Nabi Ibrahim Allah Ta'ala sebutkan. Sesungguhnya Ibrahim itu benar orang-orang yang penyantun, lagi pengibar dan suka kembali kepada Allah. Ada berapa sifatnya Nabi Ibrahim di sini, Pak? Ada 3. Pertama halim, kemudian awwah, yang kedua awwahun, dan yang ketiga munib. Ada 3 sifat yang sangat melekat pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama adalah Nabi Ibrahim itu orang yang halim. Halim tadi artinya apa? Penyantun, penuh dengan kesabaran. Apa wujud kesabaran beliau para jamaah? Allah Ta'ala pertama uji beliau dengan diberikan keturunan dalam waktu yang sangat lama, Pak. Belum lama menanti seorang anak, menanti seorang keturunan, tapi Allah Ta'ala kasih di saat usia itu sudah tua. Ini salah satu wujud kesabarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, halim. Setelah anak itu kemudian dikasih oleh Allah, baru saja dewasa, anak itu diuji. Ya, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Ta'ala supaya anak itu disembelih, dikorbankan. Ya, bahkan sampai Nabi Ibrahim mimpi. Di dalam mimpi beliau kemudian diperintahkan Allah Ta'ala untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Di Mekah itu ada satu lokasi para jamaah namanya Jabal Kurban. Ya, jadi berada di Mina. Ya, kalau kita di Mina, di sebelah kiri jalan di perbukitan ada satu bangunan kecil. Ya, itu dulu tempat bagaimana Ibrahim alaihissalam membawa putra beliau Ismail untuk melaksanakan penyembelihan kurban. Ya, penyembelihan Ismail alaihissalam. Maka disebut pegunungannya namanya Jabal Kurban. Ya, kurban kan artinya apa? Penyembelihan. Dibawa ke Nabi Ismail alaihissalam oleh ayahnya. Sebilah pisau sudah ada di lehernya. Ya, tinggal Bismillahi Allahu Akbar. Tapi kemudian Allah Ta'ala seru dari langit, ya Ibrahim, kau saddaqta ru'ya, wahai Ibrahim, kau sudah benarkan mimpimu.
ya, kami ganti sembelihan anakmu dengan penyembelihan hewan kurban. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan Halim. Kata para ulama, kesabarannya dan penyantunnya Nabi Ibrahim, pertama tadi beliau lama menunggu keturunan, begitulah dikasih oleh Allah, diuji lagi oleh Allah Ta'ala supaya anak itu untuk dikurbankan. Maka Nabi Ibrahim punya sifat tadi adalah Halim, yang maha penyantun, atau dia orang yang sangat penyantun. Yang kedua adalah sifatnya Nabi Ibrahim Awwahun, orang yang penuh dengan iba. Jadi kalau dia lihat ada orang yang mengalami sesuatu yang tidak baik, beliau sangat pengibah. Ya, beliau sangat berharap kebaikan bagi orang lain. Ya, beliau sangat penuh kasih sayang. Namanya Awwahun. Ya, persis dengan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi sifatnya Nabi Ibrahim itu sama dengan sifatnya Nabi Muhammad SAW. Awwahun, penuh pengibah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Ibrahim pun juga memiliki sifat yang sama. Kemudian sifat beliau yang ketiga, munibun, orang yang selalu kembali kepada Allah, selalu berpasrah diri secara totalitas kepada Allah. Namanya lah munib, yang selalu kembali kepada Allah. Jadi semua urusan kita, semua apa yang kita alami, kita pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran disebut dengan munib, ya, orang yang selalu kembalikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak memiliki kemampuan, Pak, kalau bukan karena pertolongan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana Ibrahim alaihissalam, Pak? Beliau diuji oleh Allah Ta'ala ketika beliau menempatkan keluarganya di sebuah daerah yang tandus. Di kota apa? Di kota apa beliau tinggalkan keluarganya? Enggak ada tumbuhan, tidak ada tanaman. Di kota apa? Mekah. Ya. Seorang keluarga kecil, istri dan anak beliau dia tinggalkan di Mekah. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berhijrah ke Baitul Maqdis. Ya. Kemudian Ibrahim itu sampai tidak mau menoleh ke arah istri dan anaknya. Sampai kemudian ketika istri bertanya, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami? Apakah ini keinginanmu atau adalah ini perintah Allah? Kata Ibrahim, hadza minallah, ini perintah Allah. Tapi Ibrahim mohon dengan berat hati meninggalkan keluarga, sampai-sampai kata para ulama tafsir tidak mau menoleh ke belakang melihat istri dan anaknya. Ditinggalkan istri dan keluarga beliau. Oleh karenanya dia berpasrah kepada Allah dan ucapan, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan keluargaku, istri dan anakku, yaitu Ismail alaihissalam, di satu lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada pepohonan. Ya, berarti daerah yang apa, Pak? Tandus. Ya, mungkin bagi sebagian orang ini suatu yang paling berat, ya, meninggalkan istri, meninggalkan anak di satu tempat yang tidak ada harapan di situ, Pak. Tidak ada tanaman, tidak ada pepohonan. Tetapi Masya Allah optimisnya Ibrahim apa? Inda baitikal muharram. Tetapi di sisi rumahmu yang mulia ini di Baitullah. Apa maksudnya? Walaupun secara kasat mata tandus gersang, insya Allah tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Karena kenapa? Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu di Baitullah, yaitu kota Makkah al-Mukarramah ini. Oleh karenanya satu peristiwa yang terjadi ketika Siti Hajar mencari sumber mata air untuk anaknya. Dia berlari dari Safa menuju Marwah, Marwah menuju Safa. Diulangi sampai 7 kali, Pak. Oleh karenanya ada pilar hijau di antara Safa dan Marwah itu. Disitulah Siti Hajar mempercepat langkahnya, Pak. Ya. Oleh karenanya orang kalau sa'i kan disunahkan supaya berlari kecil di pilar hijau itu. Karena kenapa? Baitul Hajar melihat di kejauhan seperti ada air, ya. Dianggapnya Allah di situ ada air, ternyata begitu sampai di Bukit Safa, lam yajid ma'an, di situ tidak ada air, itu cuma fata morgana saja. Dia balik lagi dari Safa menuju Marwah, begitu mendekat ke arah Safa, dia lihat seperti ada air, dia percepat langkahnya, dia lari-lari kecil, ternyata begitu dia sampai di Bukit Safa, dia tidak menemukan air. Itu cuma apa, Pak? Hanya fata morgana saja.
Diulangi sampai 7 kali Pak. Dari bukit Safa, Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah sampai 7 kali. Dia tawakal kepada Allah Ta'ala. Dia tidak temukan apa-apa di situ. Masya Allah, putra beliau Ismail alaihissalam yang berada di dekat Ka'bah Baitullah itu menghentakkan kakinya. Kemudian keluarlah sebuah sumber mata air yang dikenal dengan apa? Zam-Zam. Ya. Bayangkan dicari airnya di Safa Marwah, tetapi keluarnya bukan di Safa Marwah, tapi di dekat Baitullah, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu ya Allah, itu di Baitullah ini. Jadi itulah yang membuat optimis Ibrahim alaihissalam. Ya, dia tempatkan keluarganya, istri dan anaknya di tempat tandus, tidak ada buah-buahan, tidak ada tanaman di situ, tetapi inda baitikal muharram. Maka yang kita ambil pembelajarannya adalah kalau orang sudah berpasrah kepada Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala kasih yang terbaik sebagaimana Allah Ta'ala berikan kepada Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim disebut apa? Munib, orang yang selalu pasrahkan urusannya kepada Allah, orang yang selalu mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kembalikan kepada kemampuan diri kita, Pak. Karena kenapa? Manusia sehebat apapun, kalau bukan karena pertolongan Allah nggak bisa. Sehebat apapun kita, kalau bukan karena rahmat dan pertolongan Allah, kita tidak pernah bisa untuk melakukannya. Maka ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi doa biasa dibaca waktu pagi dan petang. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghfir, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ala nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan Engkau ya serahkan urusan itu kepada kami, karena kami enggak mampu ya Allah. Ya, sekali lagi, sehebat apapun kita tidak akan pernah mampu kalau bukan karena pertolongan Allah. Maka kata kuncinya, kata Al-Quran, itu bagaimana Ibrahim memiliki sifat muni yang selalu mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tadi 3 sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan di surat Hud. Pertama tadi Halim, beliau penyantun, penuh kesabaran. Kemudian Awwahun, ya, yang pengibar, dan Muni, orang yang selalu kembali kepada Allah Ta'ala, tidak mengandalkan kemampuan diri. Sekali lagi, kita tidak akan pernah mampu kecuali kalau kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sampai ke Baitullah bukan karena kemampuan materi yang dia punya, bukan karena kesehatan yang dia punya, tidak, tapi Allah Ta'ala yang memudahkan untuk dia sampai ke Baitullah. Makanya orang berangkat haji, berangkat umrah, selalu mengucapkan kalimat yang indah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mungkin ya ada orang yang lebih kaya dari kita, Pak, ya mungkin hartanya lebih banyak, tapi belum tentu dapat panggilan Allah Ta'ala. Mungkin ada orang yang lebih soleh dari kita, ya, tapi kita dapat panggilan menuju ke Baitullah. Ada orang yang mungkin lebih alim dari kita, tapi kita yang dipilih adalah untuk bisa sampai ke Baitullah. Itu mana labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi memang benar-benar karena pertolongan Allah Ta'ala. Kalau dibilang ada yang orang kaya lebih dari kita, ada. Yang lebih soleh dari kita, ada. Yang lebih alim dari kita, ada. Tapi Allah Ta'ala pilih ketika seorang hamba itu bisa sampai ke Baitullah semata-mata karena rahmat dan karena ridha Allah. Makanya talbiyah itu paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Karena kenapa? Di situ manusia merasa innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan hanya milikmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Sehingga orang yang sampai ke Baitullah itu banyak bersyukur, Pak. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita. Ada orang yang mungkin lebih kaya dari kita, ada orang mungkin lebih alim dari kita, ada orang yang lebih soleh mungkin dari kita, tapi kita yang dipilih untuk bisa sampai ke Baitullah itu semata-mata karena rahmat pertolongan Allah. Nah, ini yang disebut tadi dengan kalimat apa?
talbiyah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Sehingga orang sampai ke itu enggak ada rasa sombongnya. Enggak ada. Dan apa yang harus kita sombongkan, Pak? Wong harta kita dititipkan sama Allah, jabatan kita dititipkan sama Allah, kesehatan kita dititipkan sama Allah Ta'ala. Kita ini cuma menjalani saja, Pak. Ya. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa artinya syarika lak? Tidak ada sekutu bagimu ya Allah, hanya milikmu ya Allah. Bukan milik kita, bukan kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata karena ridha rahmat Allah. Orang masuk surga saja, Pak, bukan semata-mata amalnya. Karena kata para ulama, Pak, kalau mau dibandingkan ibadah kita dengan nikmat Allah, kira-kira sudah sebanding nggak, Pak? Sudah sebanding nggak, Pak? Ibadah yang kita lakukan dengan nikmat yang Allah Ta'ala kasih sudah sebanding nggak, Pak? Nggak sebanding. Sampai Rasul mengisahkan, Pak, ada orang beribadah 300 tahun gak putus. Ada di antara kita yang udah ibadah 300 tahun? Ada nggak? Belum sampai. Ini kata Rasulullah SAW, ada orang ibadah 300 tahun gak pernah putus. Ketika pada hari kiamat dihadirkan oleh Allah Ta'ala di hadapan Allah, Allah Ta'ala tanya, wahai si fulan, kalau aku masukkan aku dalam surga, kira-kira karena apa aku masuk surga? Kata hamba ini yang baik ini mengatakan, aku masuk surga karena amal soleh aku perbuat dulu di dunia. Kemudian Allah Ta'ala tunjukkan ada satu nikmat. Ketika ditimbang nikmat ini dengan amal soleh hamba itu yang 300 tahun dia ibadah, ternyata nikmat ini dia bisa dikalahkan dengan 300 tahun dia ibadah. Apa nikmat yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada hamba itu? Kedua mata yang dengannya dia melihat. Wahai si fulan, kata Allah, kalau aku bandingkan, kalau aku timbang nikmat aku berikan ini dengan ibadah 300 tahun yang kau lakukan, itu belum seberapa ibadah yang kau tunaikan. Dan hamba itu baru mengoreksi ucapannya, dakhaltu jannataka birahmatika wa ridwanika. Aku masuk surgamu ya Allah semata-mata rahmat dan ridha. Bukan karena amal saleh, bukan karena amal kebaikanku semata, tapi karena rahmat dan kasih sayang. Maka itulah kemudian kenapa Rasul selalu mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Bukan surga dulu yang disebut, Pak, tapi yang disebut dulu apa? Ridha. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Bukan al jannah wa ridhaka. Ridha Allah dulu, kemudian Allah Ta'ala kasih kepada hamba itu surga Allah. Artinya adalah sehebat apapun amal kita, Pak, ini belum bisa membalas nikmat Allah. Tidak sebanding dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Wong kita ibadahnya sehari cuma 5 kali, Pak. Baca Quran kita cuma beberapa ayat, ya. Itu sebenarnya belum sebanding dengan nikmat yang Allah Ta'ala kasih, ya. Jadi sekali lagi, Pak, orang mendapatkan al-jannah itu adalah bukan semata-mata amal solehnya, tapi karena ridha dan rahmat Allah. Yang mesti kita ini mampu, Pak, kepada Allah Ta'ala, Pak. Amal kita udah dikit, gitu ya, Pak, ya. Amal kita sudah sedikit, mungkin perbuatan kita masih sedikit, tapi nikmat Allah Ta'ala kasih begitu luas, ya. Apalagi mohon maaf kalau orang itu tidak mau beramal soleh. Ini yang sudah beramal soleh saja itu ternyata amal itu tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Untuk membalas satu nikmat saja. Nikmat apa tadi, Pak? Nikmat apa, Pak? Kedua mata. Ya. Jadi nikmat yang Allah Ta'ala kasih itu, Pak, tidak sebanding dengan ibadah yang kita lakukan. Oleh karena kata para ulama, ibadah itu jangan lagi menjadi kewajiban. Ibadah itu jangan lagi menjadi kebutuhan, tapi ibadah menjadi rasa syukur kepada nikmat yang Allah Ta'ala kasih. Yang kami ulangi sekali lagi, Pak, ibadah yang kita tunaikan jangan dijadikan hanya sebagai kewajiban, jangan dijadikan hanya sebagai kebutuhan, tapi ibadah adalah sebagai rasa kita bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Maka Rasul ketika bangun malam, apa kata beliau? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang selalu apa, Pak? Bersyukur.
Maka beliau kenapa beliau memperlama sujudnya, memperlama rukunya, memperlama sholat malamnya. Beliau SAW itu Pak, kalau sholat malam tidak kurang dari 100 ayat yang beliau baca untuk satu rakaat, tidak kurang dari 100 ayat. Rasulullah SAW lama rukunya sama dengan waktu berdirinya, lama sujudnya sama dengan waktu dia berdiri untuk salat. Kita alhamdulillah sholat malam ya, rakaat pertama wal asri ya Pak ya, rakaat yang kedua Bapak al-ikhlas. Tapi kita sudah merasa alhamdulillah sudah kita berbuat yang hanya sudah besar jalannya. Nabi SAW menjawab tidak kurang berapa ayatnya Pak? 100 ayat. Bahkan Rasul pernah sholat malam Pak, satu rakaat surat Al-Baqarah 286 ayat, satu rakaat Pak. Kemudian rakaat yang kedua beliau baca surah Ali Imran, rakaat berikutnya surah An-Nisa, rakaat berikutnya surat Al-Maidah, dibaca full. Kalau kita kan enggak ya, ambil di depannya, ambil di belakang. Kalau Rasul enggak, dibaca seluruhnya. Tapi beliau masih mengatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakur. Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang selalu apa? Bersyukur. Jadi setekun beliau beribadah saja Pak, masih beliau mengatakan, aku ingin menjadi hamba yang terus bersyukur kepada Allah. Sehingga kata para ulama sekali lagi, ibadah itu bukan hanya kewajiban, ibadah itu bukan hanya kebutuhan, tapi ibadah kita ini adalah kita jadikan sebagai rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah telah kasih. Oleh karena kenapa sehabis sholat itu ada doa yang selalu dibaca, selalu dibaca dari Rasulullah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Usah coba renungin Pak, kenapa doa ini diajarkan oleh Nabi SAW di setiap penghujung sholat Pak, supaya kita pahami ibadah itu ternyata sebagai rasa syukur, bukan kebutuhan, bukan kewajiban saja, tapi sebagai rasa syukur kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Walaupun nanti ada perbedaan riwayat para ulama kapan sih dibaca doa ini. Riwayat yang pertama, sebagian ulama mengamalkannya ketika tahiyat terakhir sebelum salam. Ya, berarti waktu tahiyat apa? Akhir qabla salam, ya. Sebagian ulama, dan ini yang pendapat mayoritas ulama mengatakan diamalkannya ba'da salam. Berarti assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian beliau baca istighfar, baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian beliau membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Satu kalimat di situ ada kalimat wa syukrika. Apa dia syukri? Apa dia Pak? Bersyukur. Itu kalimat dibaca habis sholat Pak. Berarti ada maknanya kata para ulama. Berarti kita sholat adalah sebagai tanda kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Wa syukrika. Ya Allah, sholat subuh kami pada pagi hari ini mudah-mudahan menjadi tanda kami bersyukur terhadap nikmat yang Kau berikan. Jadi sekali lagi Pak, sebanyak apapun ibadah kita belum bisa membalas nikmat-nikmat Allah. Nikmat apa tadi Pak? Kedua mata saja kita tidak bisa balas. Berapa lama dia ibadah? 300 tahun tidak bisa membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ibadah kita bukan hanya kewajiban, bukan hanya kebutuhan, tapi ibadah itu sebagai rasa kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Afala uhibbu an akuna abdan syakur. Dan Allah Ta'ala firmankan juga sifatnya para nabi tadi halim adalah di surat Shafat ayat 101. Ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Ismail alaihi salam, "Fabasyarnahu bi ghulamin halim." Maka kami berikan kepada dia kabar gembira. Siapa? Kepada Nabi Ibrahim kami berikan kepada dia kabar gembira, seorang anak yang amat penyabar, halim. Itu siapa maksudnya? Ismail alaihissalam. Tapi kalau Ishak Pak bukan sebutannya halim, tapi alim, cerdas. Makanya mohon maaf Pak, kita akui Pak, tidak ada orang yang sangat cerdas itu keturunannya
selain daripada keturunan Nabi Ishaq alaihissalam. Siapakah Nabi Ishaq alaihissalam? Ishaq melahirkan Yakub. Yakub melahirkan siapa? Yang kita kenal Muhammad Bani Israil. Karena memang nenek moyangnya disebut oleh Allah Ta'ala Ghulamun alim. Alim itu apa alim? Cerdas. Jadi orang Bani Israil itu cerdas. Orang Yahudi itu cerdas. Cuma setelah jauh daripada kenabian, jauh dari petunjuk Allah, kecerdasannya sering disalahgunakan. Tapi diakui bahwasannya Allah Ta'ala kasih kelebihan berupa kecerdasan. Ya, fabasyarnahu bighulamin alim. Makanya kalau Nabi siapa tadi? Kalau Nabi Ismail Halim itu apa Halim? Salah luar biasa. Melahirkan keturunan itu Nabi Muhammad SAW, penyabarnya, kasih sayangnya. Itu kan keturunan terahnya itu sampai kepada Nabi Ismail Halim. Tapi kalau Nabi Ishaq disebut oleh Allah apa? Ghulamun alim. Ya, alim apa dia? Alim. Orang berilmu, cerdas. Siapa keturunannya Nabi Ishaq? Nabi Yakub. Nabi Yakub melahirkan Nabi Yusuf sampai nanti Nabi Isa alaihissalam, dan keturunannya yang disebut dengan Bani Israil. Ya, apa sebut keturunannya Pak? Bani Israil. Allah Ta'ala kasih kelebihan, ya. Tapi kan ilmu itu ada dua Pak. Kecerdasan ada dua. Ada kecerdasan yang bermanfaat, tapi ada kecerdasan yang terkadang disalahgunakan kecerdasan. Bisa kecerdasan disalahgunakan? Bisa. Ya, dikasih ilmu oleh Allah, dikasih kecerdasan oleh Allah, bukan membawa kemaslahatan untuk manusia, tapi justru merusak tatanan kehidupan manusia. Orang cerdas, orang hebat, orang pintar. Ya, maka kalau kita perhatikan Pak Muhammad, ilmuwan itu Pak, banyak mereka keturunan Yahudi. Betul nggak Pak? Kalau kita baca itu ilmuwan yang terkenal itu Pak, itu rata-rata al-Yahudi. Dan Allah Ta'ala sebutkan memang Pak, Ghulamun alim. Apa alim tadi Pak? Cerdas. Dikasih kelebihan kecerdasan oleh Allah Ta'ala. Ya. Nah, Nabi Ismail alaihissalam itu disebut dalam Al-Quran, fabasyarnahu bighulamin halim. Kalau Ismail itu apa? Halim. Halim apa dia? Halim. Sabar. Oleh karena ketika ayahnya Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, wahai anakku, wahai putraku, semalam ayah bermimpi. Di dalam mimpiku, inni azbahuka, aku sembelih engkau. Fanzur madza tara. Di sini terjadi dialog kan? Apa kata Ibrahim? Bagaimana pendapatmu wahai anakku yang tercinta? Apa jawabannya Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajidni insyaallah minas sabirin. Laksanakan apa yang menjadi perintah Allah, wahai ayahku, semoga engkau mendapati aku termasuk orang yang bersabar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Siapa yang berkata ini Pak? Ismail alaihissalam. Dikasih kelembutan hati Ismail, dikasih dia kesabaran oleh Allah Ta'ala, sehingga dia pun juga siap menjalankan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada ayahnya. Dia enggak protes, dia enggak menggerutu enggak, tapi dia katakan, wahai ayahku yang tercinta, jalankan, mudah-mudahan engkau mendapati aku dalam keadaan bersabar dan tawakal kepada Allah. Hebat enggak Ismail Pak? Hebat. Jadi di usia dia seperti itu Pak, dia sudah siap untuk menjalankan apa yang jadi perintah Allah. Satajidni insyaallah minas sabirin. Maka para ulama tafsir yang disebutkan di surah As-Saffat ayat 1 adalah huwa Ismail alaihissalam. Itu Nabi siapa? Ismail alaihissalam. Berarti yang dikorbankan itu adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishaq. Tapi kalau kita baca Muhammad, kita orang-orang di luar Islam itu menganggap yang dikorbankan itu siapa? Ishaq. Padahal ayatnya jelas. Dan Ismail adalah anak pertama daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Ishaq kan lahir setelah siapa Pak? Ismail alaihissalam. Yang terakhir Allah Ta'ala sebutkan tentang Nabi Syuaib alaihissalam, ya, di surat Hud ayat yang ke-87. Qalu ya Syuaib
As-salatu ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid. Ini kata kaumnya Nabi Syuaib alaihi salam, ya. Syuaib itu lahir di Madian. Madian itu wilayah antara Syam dan Mesir, namanya Madian. Wa ila Madian akhahum Syuaiba. Nabi yang diutus oleh Nabi siapa, Pak? Syuaib alaihi salam. Apa kata kaum mereka? Hai Syuaib, apakah salatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan sesuatu yang disembah oleh bapak-bapak kami? Jadi dia menganggap bahwasanya selama ini, ya, apa yang diperintahkan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya adalah menyelisih dari apa yang disembah oleh siapa? Nenek moyang kami. Kami dulu menyembah berhala-berhala, tapi sekarang kok engkau melarang kami, wahai Syuaib. Kemudian apa kata mereka yang kedua? Atau melarang kami memperbuat apa yang dikehendaki tentang harta kami? Kenapa kau mengatur-ngatur kami, wahai Syuaib, tentang harta yang kami miliki? Karena kan kalau dalam syariatnya para nabi itu, Pak, harta itu kan amanah Allah. Bagaimana cara dia mengambilnya, bagaimana cara meraihnya, dan untuk apa digunakan. Jadi mohon maaf, konsep harta dalam Islam sebenarnya dan konsep para nabi itu, Pak, harta itu sebuah karunia Allah yang Allah telah kasih akan mintai pertanggungjawabannya. Bukan berarti mohon maaf orang itu merasa ini kan harta saya, mau saya pakai untuk begini itu urusan saya. Bukan begitu, ya. Dan ini dulu pernah diprotes oleh kaumnya Nabi Syuaib. Apa katanya kepada Syuaib? Wahai Syuaib, kenapa kau mengatur-ngatur harta kami? Padahal bahasa Nabi Syuaib, gunakanlah harta itu untuk kedekatan kepada Allah. Jangan digunakan harta untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Tapi apa kata kaumnya? Kenapa kau mengatur harta yang kami miliki, wahai Nabi Syuaib? Makanya harta itu, Pak, ditanyanya dua, enggak ditanya satu, Pak. Kalau umur yang ditanya satu, Pak, umur untuk apa? Sehat untuk apa? Ilmu apa yang diamalkan. Tapi kalau harta, pertanyaannya ada berapa, Pak? Ada dua. Min aina. Apa min aina itu, Pak? Dari mana? Setelah dia dapatkan, wafima, untuk apa dipergunakan? Sehingga harta itu adalah sebuah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah kasih harta kepada hamba karena Allah telah mencintainya supaya digunakan semakin dekat kepada Allah. Makanya di dalam sejarah kita kenal ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman bin Affan, ada Umar bin Khattab, ada Abdurrahman bin Auf. Bahkan di Madinah itu, Pak, ada satu hotel namanya Hotel Utsman bin Affan. Dulu saya kira cerita tentang Hotel Utsman bin Affan itu khayalan, Pak. Tapi ternyata betul, Pak. Jadi ada hotel di Madinah namanya Hotel Utsman bin Affan. Ya. Biasanya kan hotel namanya Movenpick. Hotel apa ya? Itu satu-satunya di Madinah, Pak. Hotel pakai nama itu, Pak, cuma Hotel Utsman bin Affan, Pak. Biasanya hotel ini gitu, Pak. Itu nama orang, sahabat Rasulullah, namanya siapa? Utsman bin Affan. Dan hotelnya megah di Madinah. Memang dia tidak di ring pertama, Pak, mungkin di ring ketiga atau ring keempat posisinya, Pak. Tapi megah sekali di Madinah. Itu asalnya dari mana? Ini hotel ternyata dulu wakaf sumur yang dimiliki oleh Utsman bin Affan, namanya Bi'rur Raumah. Apa namanya, Pak? Bi'rur Raumah. Itu ketika dia beli sumur itu dari orang Yahudi, itu nilai sumurnya, Pak, nggak masuk akal nilai sumurnya. Ini kalau diperhitungkan dengan nilai uang kita sekarang ini, Pak, harga sumurnya itu hampir setengah M, 500 juta harga sumurnya, Pak. Tapi karena dia nawaitunya untuk memberikan kemudahan bagi kaum muslimin, karena kaum muslimin waktu itu, Pak, kalau dia beli air dari orang Yahudi itu bayarnya 2 kali lipat, Pak. Jadi kalau harga normalnya berapa dinar gitu, itu kalau orang Islam yang ambil air di situ dihargakan 2 kalinya, Pak. Hanya para sahabat banyak mengadu kepada Rasul, ya Rasul, kami tidak mampu kalau beli air setiap hari. Nah, kemudian Rasul tawarkan kepada sahabat, wahai para sahabatku, ada nggak yang ingin membeli satu sumur yang dimiliki Yahudi, namanya Bi'rur Raumah. Bi'rur apa namanya? Raumah, ya. Yang pertama kali tunjuk tangan Utsman bin Affan, ana ya Rasulullah, saya beli ya Rasulullah. Nilai sumurnya kurang lebih, ya, Pak, ya, kalau dinaikkan dengan uang kita 500 juta, setengah M, Pak. Apa ada sumur semahal itu, Pak? Enggak ada, ya, Pak, ya.
tetapi karena ingin memberikan kemaslahatan bagi umat dibeli oleh Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan itu Pak membeli juga kebun-kebun yang ada di samping sumur itu Pak. Jadi kebun kurma yang ada di sumur itu juga dibeli oleh Utsman bin Affan. Kata ahli sejarah, kebun yang dekat sumur Utsman bin Affan itu kalau panen selalu hasilnya 2 kali lipat dibandingkan dengan kebun-kebun kurma yang lainnya Pak. Sebagian sejarah mengatakan di barakati wakaf, ini keberkahan wakaf yang dimiliki oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan dia wakafkan semuanya Pak, sumurnya diwakafkan, kebun kurmanya pun juga diwakafkan. Kemudian otoritas Arab Saudi saat ini, hasil wakafnya Utsman bin Affan itu, hasilnya sekarang itulah yang kemudian menjadi apa? Menjadi hotel. Dan itu dikembalikan kemaslahatannya untuk kaum muslimin. Jadi mohon maaf di Madinah kalau ada yang berbuka lalu disiapkan makanan, itu adalah salah satu di antaranya adalah dari uang yang dimiliki hasil daripada punduk Utsman bin Affan, hotel Utsman bin Affan. 14 abad yang silam beliau sudah wafat, tetapi nilai keberkahannya sampai ada saat ini. Inilah keberkahan daripada wakaf. Ini disebut dengan amal jariyah. Ya, sedekah jariyah yang terus mengalir pahalanya walaupun orangnya sudah tidak ada. Jadi wakaf apapun bentuknya Pak, wakaf berupa sumur, wakaf berupa tanah misalnya, selama itu diberikan kemaslahatannya akan terus menjadi pahala yang mengalir untuk yang mewakafkannya. Maka itu pahalanya tidak boleh putus, sama seperti Utsman bin Affan. Ya, beliau sudah wakaf 14 abad yang lalu, tetapi kalau kita ke Madinah kita bisa lihat karya beliau, namanya Hotel Utsman bin Affan. Dan ini satu-satunya hotel Pak yang pakai nama orang. Ya, namanya siapa tadi Pak? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rekeningnya pun juga pakai nama beliau. Rekeningnya di Bank Rajhi Saudi itu namanya rekening Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masya Allah, 14 abad yang lalu. Tapi sampai sekarang karya beliau masih ada. Ini yang disebut di Al-Quran Pak, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, bekas kebaikan yang mereka miliki. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala hadirkan keberkahan. Mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan kami beri kesempatan. Silakan MC, Pak. Mungkin ada yang bertanya, udah lewat 10 menit, masih 5 menit lagi mungkin nggak ada. Biasa kalau mau nanya, yang pegawai biasanya. Jadi wakil. Baik. Jadi ada satu pertanyaan Ustaz. Iya. Iya, pertanyaan yang sederhana aja. Mungkin ada 2. Yang pertama ya di doa Al-Umma ini ada doa seminggu ibadati itu dibaca sebelum salam. Ada juga yang bilang pada saat wukuf terakhir Ustaz. Wukuf terakhir, Sujud terakhir. Sujud terakhir. Itu mana yang lebih Afdal. lebih afdal ya Ustaz? Sujud atau sebelum salam? Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, kita semua di sini, ya saya sangat yakin 1000% ingin masuk surga, Ustaz. Amin. Pasti, kecuali ada yang angkat tangan yang nggak mau. Ya, nggak ada. Nah itu mungkin dikasih kiat-kiatnya Ustaz yang sederhana, kita ini baru masuk surga. Alhamdulillah. Yang apalagi amalan-amalan yang bisa membuatkan kita masuk surga. Demikian. Baik, jazakallah khair. Baik, yang pertama Ustaz, untuk kita amalkan doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Pertama, kalau ditanya tentang kapan waktu terbaiknya, kata para ulama ada 2 sebenarnya. Pertama, penghujung salat itu masalah di tahiyat terakhir sebelum salat. Berarti di posisi apa? Tahiyat.
penghujung namanya, Pak. Karena kan kalau sujud terakhir itu bukan penghujung sholat. Penghujung sholat itu saya tahiyat akhir. Atau yang kedua adalah setelah salam. Tetapi kalau diamalkan waktu sujud tidak ada masalah. Ya, paham ya Pak ya? Saya ulangi sekali lagi. Yang disebut dengan penghujung sholat itu ada dua. Bisa tahiyat akhir sebelum salam atau ba'da salam atau setelah salam. Kalau yang sebelum salam itu adalah waktu tahiyat akhir, riwayatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi setelah salam riwayatnya Imam Syafi'i. Ya, jadi silakan kita amalkan, boleh di tahiyat akhir atau setelah salam. Tapi apabila kita baca waktu sujud, itu boleh juga. Karena kenapa? Rasul kan katakan sedekat-dekat hamba di sisi Allah ketika dalam apa? Sujud. Perbanyaklah doamu waktu sujud. Dan mohon maaf Pak, kan ada doa yang beredar ya, 3 doa waktu tahiyat sujud terakhir. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ini mohon maaf bukan berarti doa yang mutlak pasti ini enggak. Itu istihadnya para ulama. Berarti maksudnya boleh membaca doa-doa yang lain juga, baik doa itu dari Al-Quran atau doa itu dari hadis Rasulullah SAW. Sebagian jamaah memahami apa? Inilah doa yang mesti dibaca. Kalau dia bilang mesti kayak wajib jadinya Pak. Ya Pak ya. Padahal kita mau berdoa apa saja waktu sujud itu boleh. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbi sejura. Boleh nggak Pak? Boleh. Kalau kita nggak hafal doa yang 3 tadi, apa doa? Sapu jagat aja Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu istihadnya para ulama dan sifatnya tidak mutlak Pak. Karena sebagian orang sekali lagi dia memahami itulah doa waktu sujud terakhir dan mesti dibaca. Kalau bilang mesti dia wajib jadinya Pak. Padahal maksudnya para ulama pilihan doa yang bisa dibaca, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, Allahumma rzuqni taubatan nasuhan qabla al-maut. Dan tidak menutup peluang, silakan doa-doa yang lain dari Al-Quran, dari As-Sunnah boleh juga dibaca waktu sujud, tidak ada masalah. Ya, jadi tidak dipastikan hanya itu saja. Ya, nah itulah pentingnya ngilmu Pak. Oh ternyata nggak hanya doa itu. Ya, masih banyak doa yang bisa dibaca waktu sujud. Ya, bahkan para ulama mengatakan doa yang terbaik waktu sujud adalah doa untuk kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau doa apabila sudah meninggal dunia, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Karena sifatnya umum, silakan baca doa yang Anda inginkan waktu dalam keadaan sujud. Cuma ulama itu Pak beristihad, inilah yang bisa diamalkan waktu sujud. Tapi bukan berarti itu yang mutlak dan menutup daripada doa-doa yang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa kunci orang itu mendapatkan al-jannahnya Allah? Ya, pertama kata Rasulullah SAW, imanun billah, iman dia kepada Allah. Jadi iman itu dah menjadi jaminan sebenarnya. Siapa saja yang beriman kepada Allah, dan tentu konsekuensi iman kan apa? Amal-amal saleh kan? Itu insyaallah jaminan dia al-jannah. Dan dia meninggalkan perbuatan kesyirikan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dia tunaikan kewajiban-kewajiban agama yang paling pokok saja Pak. Maksudnya yang pokok itu apa Pak? Yang fardu saja. Sholat, dia zakat, dia puasa Ramadan, haji ke Baitullah, dia halalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dia haramkan apa yang diharamkan. Allah Ta'ala memberikan jaminan al-jannah kepada dia. Jadi kalau orang mengamalkan sunnah, itu sunnah itu tambahannya Pak ya. Ya. Ada orang yang mungkin mampu melakukannya, tapi ada orang mungkin tidak melakukannya. Tapi yang paling utama adalah mengerjakan yang mana Pak? Yang wajib. Sampai ada seorang sahabat bilang gini, ya Rasul, bagaimana pendapat Anda kalau saya cuma kerjakan yang wajib aja saya, dan saya tidak lebih dari yang wajib. Saya sholat, saya zakat, saya puasa, saya haji ke Baitullah. Apa jaminannya Rasulullah? Walakal jannah in shalatta, bagimu surga jika engkau lakukan dengan benar. Kalau engkau lakukan dengan baik, maksimal, Allah Ta'ala berikan jaminan. Apa maksudnya? Kalau orang tunaikan yang wajib saja sudah cukup bagi dia. Jadi kalau orang melakukan yang sunnah itu sebenarnya tambahan. Contoh yang lain Pak, ada hadis mungkin pernah kita dengar Pak.
Hadis yang sahih, kalau seorang wanita sholat 5 waktu, 5 waktu aja dikerjakan. Rasul gak sebut sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, qiyamul lail, witir, enggak. Sholat 5 waktu aja. Kemudian apa yang kedua kata Rasulullah? Wassalawat Ramadan, puasa Ramadan dia. Kemudian dia taat kepada suaminya, dia menjaga kehormatannya. Apa kata Rasul? Engkau masuk surga dari pintu mana saya inginkan. Yang disebut dalam Rasul apa di situ Pak? Yang wajib saja. Karena kita tidak pungkiri Pak, ada orang yang kemampuannya cuma jalankan yang wajib. Kita nggak boleh menutup gini Pak, ya. Mungkin ada orang belum bisa mengamalkan sunnah lalu kita celah, nggak boleh Pak. Ada orang yang mungkin mampunya cuma yang wajib saja. Itu ya udah syukur alhamdulillah Pak. Dia mau kerjakan yang wajib, ya Pak ya. Tapi kalau dia kerjakan yang sunnah, itu nilai plus. Apa plus itu Pak? Nilai apa Pak? Tambahannya di situ, ya. Tapi kemudian ada orang yang mampu hanya wajib saja. Kalau ditunaikan dengan baik kata Rasul, engkau mendapatkan surga dari Allah. Nah kemudian yang ketiga, kunci yang ketiga kata para ulama adalah kaful lisan. Apa kaful lisan itu Pak? Menjaga lisan. Ini yang paling vital kata para ulama. Karena kenapa? Kalau lisan sudah dijaga, insya Allah yang lainnya pun akan menjadi baik. Tapi kalau lisan yang tidak dijaga, maka berimbas juga pada yang lainnya. Salah satu kunci al-jannah itu kata Rasul, jaga lisan. Apalagi kita sekarang di era seperti digital sekarang ini Pak, ya. Ujian yang paling berat itu komentar Pak. Ujian yang paling berat itu kalau kita perhatikan Pak, di media sosial itu komentar. Karena udah komentar tuh nauzubillah ya Allah, keluar semua kalimat-kalimat yang tidak pantas, ya. Maka kaful lisan. Ustaz, saya nggak ngomong, tapi dengan tulisan ya kok doain. Ya Pak ya, sekarang tuh media sosial itu Pak tidak lagi orang ngomong Pak, tapi pakai apa Pak? Jari. Ingat jari itu sama dengan lisan Pak. Makanya seorang suami kalau menjatuhkan talak menggunakan WA, menggunakan SMS, jatuh talaknya Pak. Karena tulisan sama dengan ucapan. Mungkin sekarang ini orang jarang ngomong Pak, lebih banyak pegang apa Pak? Pegang HP kan? Berarti apapun yang dia tulis, Allah akan minta pertanggungjawabannya. Sebagaimana ucapan juga diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Oleh karena sekarang Pak, yang dijaga itu bukan hanya lisan, tapi yang dijaga Bapak apa Pak? Komentar-komentar kita. Ya terkadang ya komentarnya terkadang ya hal-hal yang tidak bermanfaat dikomentari. Ya bahkan kalau sudah komentar semua keluar Pak, celaan, cacian, nauzubillah. Ya padahal kalau dia berpikir apa yang diucapkan, apa yang ditulis itu sebuah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Taala berikan ilmu yang bermanfaat, Allah Taala berikan kesehatan, keberkahan di zaman insyaallah. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.